Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah berikan, yang Allah curahkan di dalam kehidupan kita, sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani kita, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani aktivitas kita sehari-hari, dimudahkan langkah kita untuk menuju ke rumah Allah ini, melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah, dan kemudian bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Ini merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita yang patut kita syukuri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah nikmat tersebut di dalam kehidupan kita. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga dan seluruh pengikutnya yang istiqomah. Kita berusaha untuk meneladani beliau dalam kehidupan kita, apakah di dalam masalah ibadah, kemudian dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita masih berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita membahas tentang kemuliaan seseorang yang dilihat dari hati atau ketakwaan dan amal perbuatan. Ini masih terkait dengan hadis yang sebelumnya, pentingnya niat atau amalan hati dalam kehidupan manusia. Kita baca hadisnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Artinya, hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa kalian dan harta kalian, tetapi Ia melihat pada hati kalian dan amal perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini Allah ingin menyampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menyampaikan kepada kita, kita itu sama-sama ciptaan Allah, tetapi kemudian kita mempunyai kemuliaan. Kemuliaan apa yang kemudian akan dilihat? Sebenarnya kemuliaan ini nanti akan dilihat baik oleh manusia maupun oleh Allah Subhanahu wa taala, dilihat bukan pada sisi penciptaan kita. Meskipun boleh jadi itu sebagai salah satu faktor. Maka dalam poin yang pertama kami sampaikan bahwasanya manusia Allah ciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tidak ada makhluk yang Allah ciptakan lebih baik daripada penciptaan manusia. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu sebaik-baik penciptaan. Dengan Allah berikan akal, Allah berikan hati, maka manusia menjadi makhluk yang luar biasa,
bisa beradaptasi kondisi apapun, bisa bertahan dalam kondisi apapun, dan kemudian dia bisa melakukan sesuatu untuk mempertahankan hidupnya, dan kemudian untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan. Ini salah satu bentuk dari kesempurnaan ciptaan Allah. Meskipun mungkin secara fisik kita kalah dengan ciptaan Allah yang lain, tetapi kemampuan manusia itu luar biasa. Kemudian kesempurnaan penciptaan Allah itu, kemudian Allah ciptakan keragaman. Meskipun kita sempurna, tetapi kemudian kita beragam. Kita ini kemudian tidak satu. Karena keragaman itulah kemudian kita saling melengkapi. Karena di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala itu juga menyampaikan tentang penciptaan manusia yang dari satu jiwa, tetapi kemudian Allah turunkan keturunan-keturunannya, kemudian menyebar kemana-mana, dan dari situ kemudian muncul keberagaman. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, keberagaman ini mungkin sebagian orang itu melihat sebagai sebuah perbedaan itu, kemudian orang mengatakan si A lebih baik daripada si B dan seterusnya. Maka ada sebuah kaum, terutama Yahudi, itu mereka menganggap bahwasanya penciptaan mereka itu lebih baik daripada makhluk yang lain atau kelompok yang lain. Nah, kalau ada yang seperti ini, maka dia ya mewarisi sifat-sifat orang Yahudi itu. Nah, karena mereka menganggap lebih baik dari kelompok yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penciptaan manusia, penciptaan kita ini tidak bisa kemudian kita memilih. Kita memilih lahir dari rahim ibu siapa, kemudian di tempat mana, negara mana, bentuknya seperti apa, tidak bisa. Kita satu masjid, mungkin misalnya kita orang Jawa semua, tetap ada perbedaan. Ternyata kemudian ada yang lahir kulitnya putih, ada yang kuning, ada yang coklat, ada yang kemudian agak kehitam-hitaman, bahkan kemudian hitam, ada yang tinggi, ada yang pendek. Nah, ini keragaman ciptaan Allah yang tidak bisa kemudian kita memilih. Ya sudah, kemudian kita lahir dari seorang ibu, tidak bisa memilih lagi, tidak bisa kemudian memilih tempatnya pula. Wah, saya nggak apa-apa lah, seharusnya ibu saya terserah siapa saja, tapi kemudian saya lahir nggak di Indonesia misalnya, lahir di Eropa, lahir di Timur Tengah, atau lahir di mana, tidak bisa memilih. Karena itu pemberian Allah yang sudah kita terima dengan fisik kita seperti ini, ya tidak ada jalan lain kecuali kita bersyukur kepada Allah, dan kemudian mendayagunakan apa yang sudah Allah berikan kepada kita ini dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau kemudian kita menyesal dengan penciptaan yang seperti yang kita rasakan, tidak bisa kemudian kita mengulang. Maka kemudian di dalam Islam kan dilarang kemudian merubah ciptaan Allah yang bisa kemudian memelihara, kemudian agar tidak rusak, kemudian bisa bertahan lama, kemudian tidak buruk, kan yang bisa seperti itu, bukan merubah. Nah, nanti kemudian masalah fikih ini nanti kalau kemudian merubah ciptaan Allah, apalagi kemudian sampai merubah fitrah dia sesuai dengan penciptaannya. Dia dilahirkan laki-laki, ya sudah, kemudian itu merupakan karunia yang Allah berikan. Kalaupun kemudian ada sedikit perbedaan, maka bagaimana kemudian yang berbeda itu kemudian diperbaiki. Ketika dia lahir perempuan, ya sudah, memang dia fitrahnya perempuan, bukan kemudian merubah jenis kelamin. Dan itu yang terjadi kan seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh karena itu di sini kami sampaikan bahwasanya tampilan fisik atau ciptaan Allah ini merupakan pemberian dari Allah. Tidak bisa kemudian kita menolak pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan
Apa yang Allah berikan dalam bentuk ciptaan ini tidak kemudian Allah ambil pertanggungjawabannya. Wahai manusia, engkau sudah diciptakan seperti ini, maka kamu bertanggung jawab dengan bentuknya seperti itu. Tidak ada kemudian kita akan ditanya dengan pertanggungjawaban fisik yang memang Allah berikan kepada kita. Pertanggungjawaban itu nanti dikaitkan dengan apa yang dilakukan, bukan karena fisik yang Allah berikan kepada kita. Untuk itu hadis di atas seakan ingin menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat, tidak menilai dari sisi penciptaannya, dari sisi fisik seseorang, karena itu memang pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti kalau kita bahas ini nanti banyak Pak orang kalau hanya sekedar melihat fisik, seberapa tahan fisik kita ini kemudian bertahan, kan begitu. Seberapa lama kemudian kita bisa mempertahankan fisik kita. Misalnya kita merasa puncak-puncaknya hebatnya fisik kita mungkin usia 40 tahun. Wah, ketika usia 40 tahun kemudian kita merasa dengan fisik kita bisa mendapatkan prestasi dan lain sebagainya. Kemudian tampilan fisik juga semakin baik mungkin dalam puncak-puncak sehatnya. Tapi seberapa lama bisa mempertahankan itu? 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, tidak bisa kemudian menghalangi fitrah manusia yang kemudian semakin usianya bertambah, kemudian fisiknya kemudian semakin menurun. Di dalam surat Maryam kan kemudian Allah memberikan isyarat itu, tulang semakin melemah, kemudian rambut kemudian akan tumbuh ubannya, sebagai tanda-tanda fisik kita kemudian berubah ataupun kemudian menurun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, disinilah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Innallaha la yanzuru ila suwarikum ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk fisik kalian. Nah, ini yang pertama, poin yang pertama di sini. Tetapi kemudian Rasulullah masih melanjutkan, wa amwalikum, dan harta kalian. Nah, harta ini kemudian memang menjadi salah satu faktor kita di dunia ini kemudian dilihat oleh orang lain. Kedudukan seorang bisa jadi muncul dari kepemilikan harta. Orang yang mempunyai kekayaan, yang Allah berikan pekerjaan yang baik, yang Allah berikan kedudukan yang baik, itu kan kaitannya sama harta semua. Maka orang akan melihat orang tersebut, wah orangnya kemudian hartanya banyak, dia orang kaya, dilihat dari rumahnya, kemudian dari kendaraannya, atau kemudian dilihat dari seberapa banyak tanahnya, yang pokoknya yang terkait dengan harta itu. Dan itu kemudian ketika harta itu digunakan atau diberikan yang dia miliki kemudian digunakan dengan kebaikan, orang akan melihat orang tersebut dengan baik. Tapi juga sebaliknya. Oleh karena itu bukan pada harta yang dimiliki oleh seseorang, tetapi dengan harta itu apa yang didapatkan oleh orang lain. Maka ini nanti terkait dengan poin yang selanjutnya. Bukan sekedar hartanya. Orang kalau kita melihat orang lain memiliki kekayaan dan lain sebagainya, mungkin kita akan melihat sepintas begitu saja. Tetapi kalau kemudian dia melakukan kebaikan, maka kemudian kita akan melihat, oh si fulan baik. Tapi sebaliknya ketika dia pelit, oh si fulan tidak baik, kan begitu. Nah ini terkait dengan perbuatannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian selanjutnya berbeda halnya dengan niat atau amal perbuatan manusia, sesuatu yang dihasilkan dari fisik, dari penciptaan Allah ini. Apa yang kemudian Allah berikan, kemudian apa yang dilakukan. Nah inilah nanti pekerjaan yang dilaksanakan oleh manusia, sesuatu yang dijalani atau yang dikerjakan oleh manusia, ini nanti yang kemudian akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Karena apa? Karena dua hal tersebut bersifat kasbi atau hasil dari usaha manusia, usaha kita, dari pikiran kita. Kita ini diberikan pilihan oleh Allah. Kita diberikan pilihan oleh Allah. Kita punya akal, kita punya hati, kemudian dengan fisik yang sempurna ini, kemudian diberikan pilihan. Dengan akal kita tahu mana yang benar dan kemudian mana yang buruk. Kalau melakukan pekerjaan A, kemudian akan berdampak baik, ataukah kemudian sebaliknya. Nah, ini kemampuan akal yang Allah berikan kepada kita. Nah, sehingga pilihan-pilihan inilah yang kemudian menjadi sesuatu yang akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita kita berbuat baik kepada seseorang, maka perbuatan itu akan dinilai, dicatat oleh malaikat, dilaporkan kepada Allah. Di akhirat nanti dia akan mendapatkan pahala, dan pahala itu akan membawa seseorang pada kebahagiaan, apapun perbuatan baik itu. Tetapi sebaliknya, ketika orang melakukan kesalahan, melakukan perbuatan yang tidak baik, merugikan orang lain, maka perbuatan itu akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berdosa, kemudian dosanya yang banyak ini akan menghantarkan dia ke neraka, kemudian kesengsaraan. Apakah kemudian kekal atau tidak, nanti dikaitkan dengan seberapa jauh atau seberapa dalam imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak perbuatan baik yang dia lakukan, berapa banyak perbuatan buruk yang dia kerjakan, ini nanti yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah menyampaikan, walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah melihat pada hati kalian. Nah, pada hati kalian ini seperti pembahasan kita kemarin. Seseorang yang mempunyai niat baik maka akan ditulis pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kemudian niatnya itu tidak bisa dikerjakan karena suatu hal, maka dia akan tetap mendapatkan pahala. Tetapi kalau kemudian dia kerjakan niat tadi sampai kemudian ada perbuatan yang dia lakukan, maka kemudian dia mendapatkan kelipatan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Tetapi ya sebaliknya, kalau berbuat salah, berbuat yang tidak baik, tentunya akan berdosa di sisi Allah. Ini baru hati. Masalah ini kemudian menjadi perhitungan di hadapan Allah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Rasulullah pernah ditanya, takwa itu di mana? Maka Rasulullah menjawab, wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Dan Rasulullah menunjuk pada dadanya 3 kali. Jadi sesuatu yang ada di dalam hati manusia, dalam hati kita itu menentukan sesuatu yang pertanggungjawaban kita di sisi Allah. Kadang-kadang orang tidak tahu hati kita, tetapi orang yang orang tahu adalah perbuatan kita. Meskipun juga kita tidak dibebankan untuk mencari tahu apa yang ada di dalam hati manusia, di dalam hati orang lain. Tidak bisa kemudian kita mengatakan orang lain melakukan perbuatan baik atau buruk, oh ini si A ini niatnya salah. Sudah pingin baik, pingin sholat berjamaah, orang lain kemudian mengomentari, paling sholatnya karena ini. Tidak bisa. Karena orang yang dilihat adalah perbuatan lahiriahnya, batiniahnya itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, disinilah hati manusia. Di dalam hati tersebut manusia atau kita berniat, kita melakukan banyak perbuatan hati, kemudian dari perbuatan hati melahirkan perbuatan fisik, kemudian amal soleh,
kemudian kebaikan, baik itu nanti bersifat harta, kemudian bersifat jiwa kita, dari gerakan tubuh kita, apakah kemudian kita sholat, kemudian ibadah maupun perbuatan baik lainnya, inilah yang kemudian akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah menyampaikan, tetapi Allah melihat hati dan perbuatan kalian. Hadis ini sebenarnya ingin menegaskan, seringkali kita ini tertipu dengan tampilan fisik, dengan tampilan harta seseorang, apa yang kemudian diperlihatkan kepada kita. Padahal perbuatan yang kita lakukan itu mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang seringkali tertipu dan terlena dengan nasab, penampilan fisik, harta yang kemudian dianggap sebagai bentuk kemuliaan. Padahal kemuliaan dan nilai seseorang terletak pada seberapa jauh, seberapa baik amal perbuatan yang dia lakukan. Dengan demikian, kualitas dan nilai seseorang sangat ditentukan dengan amal yang dilakukan. Bila kita memahami hadis ini, maka kita tidak akan terjebak hanya menilai seseorang dari tampil luar maupun fisiknya. Ini mohon maaf, kadang-kadang nasab itu juga orang tidak sedikit yang membanggakan nasabnya. Rasulullah SAW pernah menyampaikan, itu kami sampaikan dalam poin yang keempat, hadis riwayat Muslim, barang siapa yang lambat dalam beramal, dalam berbuat baik, sungguh garis nasabnya tidak akan bisa membantunya. Sebaik apapun nasab yang kita miliki, tapi kalau kemudian kita tidak melakukan kebaikan, tidak ada sesuatu yang kita pertanggungjawabkan, maka kita tidak lebih baik daripada orang yang mempunyai nasab yang tidak baik. Ini sebenarnya berlaku pada nasab siapapun. Jadi kalau kemudian maka kan ada istilah begini, bekas gali dan bekas kiai, mana yang kemudian lebih baik, kan gitu? Bekas orang baik atau bekas orang buruk? Kalau bekas orang buruk, dia pernah menjalani keburukan, tapi kemudian dia bertobat kepada Allah, menjadi baik. Ada orang yang kemudian sebelumnya baik, tetapi kemudian setelah melalui perjalanan hidupnya, kemudian dia berubah menjadi tidak baik. Maka ini perenungan buat kita bersama. Jadi perenungan kita bersama ketika Rasulullah SAW menyampaikan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia yang Allah berikan kesempatan jatah hidup yang panjang, tetapi kemudian diiringi dengan baiknya amal perbuatan. Tetapi sebaliknya, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Dan seburuk-buruk manusia yang Allah berikan jatah hidup yang panjang, tetapi kemudian tidak diimbangi dengan amal perbuatan. Kita ketika kemudian sudah berusaha untuk dekat kepada Allah, untuk bertaubat, untuk menjalani kebaikan, maka segala keburukan yang pernah kita lakukan, ya kita berharap kepada Allah semuanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali memang yang terkait dengan hakul adami, dengan orang lain nggak bisa dihapuskan, kecuali ada pemaafan, kemudian dibebaskan, kemudian dibersihkan dan seterusnya. Tapi hubungan kita dengan Allah seperti itu. Jadi masa lalu sudah, itu sesuatu yang berlalu dalam kehidupan kita. Ketika kita berusaha untuk menjadi baik, maka pada saat itulah start kehidupan kebaikan kita. Sebagaimana kisah dua malaikat yang berebut seseorang yang ingin bertaubat kepada Allah. Jadi ada orang yang sudah membunuh 99 orang, kemudian bertanya, apakah saya bisa masih ada kesempatan taubat? Orang alim yang pertama menjawab, nggak bisa. Kejahatanmu sudah terlalu banyak. Karena dikatakan seperti itu, akhirnya orang alim itu sebagai penggenap 100 dibunuh sekalian. Kemudian dia datang kepada orang alim lainnya, apakah saya masih ada kesempatan bertaubat? Masih. Syaratnya kamu harus hijrah, keluar dari lingkungan burukmu menuju lingkungan yang baik.
Pergilah kamu ke desa sana, di sana lingkungannya baik. Di tengah perjalanan kemudian ternyata memang jatah hidupnya sampai di situ. Maka kemudian dua malaikat saling berebut mana yang berhak terhadap orang tadi. Malaikat yang pertama mengatakan ini hak saya. Malaikat yang mengurusi orang-orang yang tidak baik, ini hak saya karena kejahatannya sudah terlalu banyak dan dia belum sempat melakukan kebaikan, kan baru disuruh hijrah. Yang satu mengatakan ini hak saya, malaikat yang ngurusi yang kebaikan, hak saya karena dia sudah berusaha untuk hijrah, untuk melakukan kebaikan dan dia sudah bertobat kepada Allah. Sampai akhirnya kemudian diukur jarak dari dia berangkat kemudian sampai di tujuan mana yang lebih dekat. Ternyata jaraknya lebih dekat pada tujuan yang akan dia capai. Nah, ini kan menandakan bahwasanya niat, kemudian niat yang kuat, kemudian taubat kepada Allah meskipun belum melakukan kebaikan, nah itu sudah bisa menghapuskan, menghilangkan segala keburukan yang pernah dilakukan. Kan optimis di sini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita kembali kepada Allah itu juga harus optimis. Optimis kemudian juga yakin kalau ketika kita bertaubat minta ampun kepada Allah, Allah mengampuni kita. Nah, tentunya kemudian diiringi dengan niat yang kuat, niat yang baik, kemudian berusaha untuk merubah perbuatan yang kita rasa perbuatan yang tidak baik. Dari mana kita tahu perbuatan perbuatan kita itu baik atau buruk? Salah satunya belajar, kemudian berada di majelis taklim, kemudian menambah wawasan kita tentang agama kita, kan seperti itu. Nah, maka semakin bertambahnya wawasan, maka semakin semakin matang kita, kemudian kita bisa bersikap mana perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah, ataukah kemudian perbuatan yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, kami rasa ini yang dapat kami sampaikan, dan hadis ini, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sering kita mendengarkan, kita berusaha untuk menjalankan itu dalam kehidupan kita, bahwasanya fisik yang Allah berikan memang kemudian boleh jadi berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari, tetapi kemudian fisik itu tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tanpa kebaikan, amal soleh, amal ibadah yang kita kerjakan di dalam kehidupan di dunia ini. Semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, maka semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada kalau tidak salah itu kepada Bilal, wahai Bilal, aku mendengar terompahmu atau alas kakimu itu sudah ada di surga. Jadi Bilal seorang budak, tetapi kemudian dia mempunyai tempat di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan taubatnya, dengan kebaikannya, dengan amal solehnya dan perjuangannya terhadap Islam di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami rasa ini yang dapat kami sampaikan. Mungkin kalau masih ada waktu, ada pertanyaan, monggo dipersilahkan. Wallahu a'lam. Monggo Bapak.
Saya rasa tidak, Pak. Jadi konteksnya bukan seperti itu. Jadi merubah itu sesuatu yang normal kemudian dia rubah. Merubah di sini bukan memperbaiki, nggih. Mohon maaf, orang yang giginya kemudian rusak kemudian diperbaiki menjadi lurus, menjadi bagus, itu bukan di situ. Misalnya ya mungkin yang paling jelas mungkin dalam bentuk tadi perubahan jenis kelamin, atau kemudian kalau masih dalam konteks memperbaiki kemudian agar baik terutama untuk kesehatan, saya rasa masih. Tapi kalau kemudian ini memang kemudian problem lagi, kita ini memperbaiki diri kita ini seringkali bukan untuk diri kita, atau bukan seringkali ya, ada yang kita memperbaiki tampilan itu bukan untuk diri kita. Kalau kita olahraga sehat untuk diri kita agar kemudian kita bisa menjalankan aktivitas kita baik, saya rasa tidak masalah. Tapi kalau kemudian kita berpenampilan agar kemudian menarik pandangan orang lain, saya rasa ini yang kemudian memang perlu kita koreksi bersama. Kan tidak sedikit ada yang seperti itu, terutama ibu-ibu ya. Meskipun tidak dipungkiri bahwa bapak juga sama. Kemudian Rasulullah kan terkait dengan hukumnya nanti pembahasan fikih. Kenapa Rasulullah SAW melarang orang untuk menyemir rambut? Kan begitu. Ini sebenarnya bukan dalam konteks merubah ciptaan Allah ya. Tetapi kenapa kemudian menyemir rambut tidak boleh? Tapi pernah ada sahabat yang menyemir rambut, tapi kemudian Rasulullah diamkan. Yaitu ketika terjadi perang. Kemudian kalau tidak salah itu Abdullah bin Ruwahah, itu sahabat yang salah seorang panglima perang, kemudian mengecat rambutnya dengan warna merah. Tapi untuk kepentingan perang. Maka Rasulullah tidak melarang. Tapi yang uban-uban itu kemudian disemir menjadi hitam, ini kan ada larangan tentang itu. Meskipun nanti dalam para ulama melihat larangan itu ada yang mengharamkan, kemudian ada yang sampai pada batasan makruh saja. Itu sampai seperti itu. Nah, ini tampilan yang dilakukan seseorang kepada orang lain. Sama seperti nanti menyambung rambut. Jadi menyambung rambut ini kan ada hukum fikihnya tersendiri. Hadisnya ada, tapi kemudian hukum fikih ada yang mengharamkan, kemudian memakruhkan. Mungkin konteksnya seperti itu, Pak. Dan ini kemudian nggak bisa juga kemudian kita masukkan dalam konteks sunat. Sunat itu kan merubah ciptaan Allah, tapi kan ada perintahnya. Kalau kemudian memasukkan sunat dalam konteks ini tidak pas. Ya, saya rasa seperti itu. Wallahu a'lam. Nggih. Bayi tabung itu jadi pembuahannya di luar, kemudian ditempatkan pada rahim ibunya. Jadi bayi tabung itu ada dua bentuk. Jadi pembuahannya di luar, tapi kemudian ditempatkan di rahim ibunya atau istrinya. Karena kemudian rahim istrinya masih bisa untuk menampung tadi, Pak. Hanya karena pembuahannya tidak bisa. Maka kemudian pembuahan di luar dimasukkan lagi ke perut istrinya. Tapi kemudian ada bayi tabung yang dilarang. Pembuahan dari suami istri, tapi kemudian ditempatkan di rahim yang lain. Jadi ditempatkan di rahim orang lain karena istrinya rahimnya tidak memungkinkan. Akhirnya kemudian dia hamil, orang lain yang hamil, Pak. Kemudian lahir, anaknya siapa? Anaknya siapa? Apakah anaknya dari suami istri ini, ataukah kemudian dari ibu yang baru ini, yang kemudian tidak, yang kontribusinya hanya tempat, kan gitu. Ini berbeda. Jadi bayi tabung pembuahannya di luar,
tapi kemudian tempatnya tetap di istrinya sendiri, bukan kemudian istri orang lain. Kalau istri orang lain nanti ibunya dua nanti. Kan gitu. Ya. Itu kan terjadi salah seorang ibu di, kalau tidak salah Jogja, itu sudah sekian puluh tahun yang lalu, lama tidak punya anak, akhirnya kemudian pakai program bayi tabung, ternyata pembuahannya itu 5. Jadi 5 kalau tidak salah itu. Jadi begitu jadi itu 5, Pak. Maka begitu keluar langsung anaknya 5. Jadi karena itu memang memungkinkan, maka salah satu keajaiban dalam penciptaan Allah adalah rahim seorang ibu. Perutnya bentuknya sama seperti itu, tapi kemudian bisa melebar, menampung sekian banyak janin dan hidup dalam satu tempat. Baik, kalau tidak ada, mari Bapak Ibu sekalian kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. وبارك لنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا واغفر لنا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.